semua, jumpa lagi bersama Arsenia. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koloid. Untuk bab ini itu murni teori semua, hafalan semua. Beda dengan bab yang sebelumnya banyak hitungannya. Kali ini murni teori semua. Mari kita simak. Jika kita lihat dua gambar di samping, bedanya apa? Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Jika diperhatikan, keduanya sama-sama ada jendela, ada sinar matahari. Namun bedanya apa dua gambar di samping saya ini? Untuk gambar yang pertama itu terlihat ada jendela, ada sinar matahari, namun tidak terlihat seperti asap atau kabut. Namun di gambar kedua itu terlihat ada asapnya atau kabut. Jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah pernah kita amati, bahwa jika di malam hari ada mobil kemudian berkabut, pasti akan terlihat sorot lampunya, sorot lampu mobilnya. Kemudian jika kita sering nonton bioskop, itu jika kita amati juga lampu proyektor di bioskop itu akan terlihat seperti ada asapnya. Sekarang kita punya garam, kemudian susu, dan yang ketiga adalah pasir. Apakah yang akan terjadi jika ketiga bahan ini dilarutkan ke dalam air? Mari kita coba bersama. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, di sini ada sifat-sifat koloid, ada efek tindal, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, koloid liofil, dan liofob. Yang pertama yang akan kita bahas adalah efek tindal. Efek tindal itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jika kita lihat, ada larutan, ada koloid, dan suspensi. Jika kita perhatikan partikelnya, untuk suspensi itu lebih besar daripada koloid, dan koloid juga lebih besar daripada larutan. Di sini yang akan kita bahas adalah efek tindal. Ternyata jika dilihat, jika ada larutan, koloid, dan suspensi diberi sumber cahaya, kita perhatikan, ketiganya sama-sama meneruskan cahaya. Namun untuk koloid dan suspensi itu akan terlihat seperti ada garis, karena dia juga bisa menghamburkan cahaya. Mari kita coba bersama. Bahan yang kita gunakan adalah garam, lalu susu, kita menggunakan susu bubuk, dan yang terakhir adalah pasir. Kemudian masing-masing dilarutkan ke dalam air. Dan ini yang sudah dilarutkan ke dalam air, yaitu garam, kemudian susu, dan yang terakhir adalah pasir. Jika kita lihat dalam garam yang dilarutkan ke dalam air, ini tidak akan bisa terlihat posisi garamnya di mana karena dia akan tercampur semuanya. Sedangkan di susu, jika kita lihat dia keruh, namun sudah bercampur. Dan yang terakhir adalah air dengan pasir. Kita lihat lama-kelamaan pasir akan mengendap.
Jika dilihat dari fase, berarti air dengan garam dia adalah homogen atau satu fase. Sedangkan air dengan susu jika dilihat sepintas dia adalah homogen. Tapi jika kita lihat dalam mikroskopis dia sebenarnya adalah heterogen atau dua fasa. Dan yang terakhir, air dengan pasir itu sudah pasti dua fasa, yaitu heterogen. Lalu kita mulai menggunakan efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu penghamburan cahaya. Kita cek dahulu. Untuk larutan dia akan tembus ke segala arah. Sedangkan koloid juga dia akan tembus. Kita perhatikan di belakang gelas. Kemudian yang pasir juga akan tembus. Jika kita perhatikan dari atas dia akan tembus, namun tidak terlihat garis. Sedangkan untuk air dengan susu dia akan tembus. Dan kita lihat dari atas akan ada muncul garis. Dia dapat meneruskan cahaya dan menghamburkan cahaya. Sedangkan yang terakhir juga dia akan meneruskan cahaya. Ini lebih akan terlihat jelas garisnya. Kita perhatikan dari atas, garis cahayanya akan terlihat jelas. Untuk air dengan garam berarti dia akan disebut larutan. Sedangkan air dengan susu dia akan disebut koloid. Dan terakhir suspensi yaitu air dengan pasir. Kenapa untuk efek Tyndall suspensi ini lebih kelihatan jelas garisnya? Karena partikel pada suspensi itu lebih besar. Sedangkan pada koloid lebih kecil daripada suspensi. Maka masih terlihat. Sedangkan untuk larutan dia hanya meneruskan cahaya saja. Tidak terlihat ada garis karena partikelnya sangat kecil. Karena ada larutan, koloid, dan suspensi, itu artinya kita belajar tentang sistem koloid. Setelah kita melakukan percobaan, di sini ada larutan, koloid, dan suspensi. Untuk larutan tadi, contohnya air ditambah garam. Untuk koloid, air ditambah susu. Dan untuk suspensi, air ditambah pasir. Untuk air ditambah garam itu memang homogen. Karena kita tidak bisa membedakan posisi garamnya ada di mana. Sedangkan susu jika dilihat secara makroskopis atau kasat mata itu memang terlihat homogen, tapi sebenarnya dia heterogen jika kita amati dengan mikroskop ultra. Jadi untuk koloid itu antara homogen dan heterogen. Sedangkan untuk suspensi itu sudah pasti heterogen. Karena jika kita lihat tadi, pasir itu pasti mengendap di bawah, maka terpisah antara air dengan pasir. Untuk partikel, ukuran partikel itu yang lebih besar ada pada suspensi. Sedangkan partikel koloid itu di antara larutan dan suspensi, dan larutan sendiri itu mempunyai ukuran partikel yang paling kecil dibanding koloid dan suspensi, yaitu
kurang dari 10 pangkat min 7. Untuk koloid 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5 cm, sedangkan untuk suspensi lebih besar daripada 10 pangkat min 5. Untuk fase seperti yang tadi sudah disebutkan, untuk kelarutan itu 1 fase, koloid 2 fase, suspensi 2 fase. Untuk kestabilan larutan stabil, koloid stabil, suspensi tidak stabil karena memisah jika didiamkan. Sedangkan untuk penyaringan, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring. Kemungkinan jika air dengan susu mungkin ada sedikit butiran-butiran susu yang tersisa. Namun secara umum koloid itu tidak dapat disaring. Kemudian untuk suspensi itu sudah pasti dapat disaring. Untuk larutan seperti air dan garam itu jernih, koloid agak keruh, suspensi keruh. Untuk contohnya silakan dipelajari dahulu, mungkin bisa dicoba di rumah kalian masing-masing.